Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam activity diagram. Jadi dalam perkuliahan ini kita kemarin sudah membahas masalah seperti apa tugas yang harus dilakukan untuk satu semester ini. Karena software modeling ini adalah memodelkan software, maka otomatis kita akan membuat bentuk model dari activity diagram. Jadi ini lanjutan daripada bisnis proses ya. Seperti Anda lihat kemarin untuk bisnis proses yang pertama. Nah, ini ya. Sebagai contohnya adalah bagaimana menggambarkan proses bisnis apa yang akan Anda buat. Ya, harapannya kemarin tugas ini sudah selesai untuk proses bisnis, jadi saya akan melanjutkan lagi untuk memberikan contoh bagaimana membuat bisnis proses ya. Nah, ini ada penjabaran yang ada hubungannya dengan activity diagram. Jadi proses bisnis ini melibatkan swim lane, kemudian juga di dalamnya ada activity diagram yang saling berkaitan, seperti itu. Langsung saja kita kembali lagi di sini. Activity diagram ini menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Jadi dipakai pada bisnis modeling untuk memperlihatkan urutan aktivitas dari proses bisnis. Jadi urutannya dari proses bisnis yang sudah dibuat, alurnya itu digambarkan dalam activity diagram. Struktur diagram ini mirip flowchart atau data flow diagram pada perancangan terstruktur. Jadi kalau ngomongkan activity, maka ini sudah membicarakan masalah sistem. Sangat bermanfaat apabila kita membuat diagram ini terlebih dahulu dalam memodelkan proses untuk membantu memahami proses secara keseluruhan. Activity diagram dibuat berdasarkan sebuah atau beberapa use case pada use case diagram. Sebagai contoh, di sini ada start endpoint ya. Startnya ini biasanya disimbolkan dengan ini, kemudian juga ada endpoint, kemudian juga ada activities ya. Aktivitasnya seperti apa? Ini aktivitasnya ini berupa objek biasanya ya. Kemudian juga ada fork percabangan. Jadi misalkan data satu masuk kemudian dipecah lagi apa tidak. Misalkan data dari pengajuan SIM atau pengajuan pendaftaran, maka otomatis di sini bisa proses daftar, kemudian di sini juga ada proses pembayaran. Ini pencabangan. Kalau penggabungan berarti ada dua inputan yang masuk, ya mungkin dari habis diproses untuk perpanjangan, terus kemudian diproses keuangan, maka akan menghasilkan SIM. Jadi ada join penggabungan. Kemudian decision. Decision ini menggambarkan keputusannya, seperti apa keputusan yang akan diterima, ya, tidak, atau mungkin keputusan lainnya. Dan swim lane ini sebuah cara untuk mengelompokkan activity berdasarkan aktor atau mengelompokkan activity dalam sebuah urutan yang sama. Jadi biasanya swim lane ini digunakan untuk mengelompokkan itu ya, mengelompokkan aktornya. Aktornya siapa? Kalau kita kembali lagi di halaman ini yang pertama ya. Nah, ini misalkan ini ada bisnis proses, saya ingin membuat bisnis proses. Ini saya mencontohkan menggunakan UML Visio ya, Microsoft Visio 2013. Saya rasa tidak sulit ini dicari. Kemudian juga ini ada file, mungkin bisa dilakukan new ya. Nah, new blank draw. Kemudian di sini kita bisa search more. Kemudian di sini juga ada software and database. Ya, kemudian di software di sini ada UML activity. Nah, di UML activity ini ada yang namanya swim lane ya. Nah, ini maaf. Nah, kalau kita lihat lebih detail swim lane, misalkan di sini nih swim lane-nya apa ini. Nah, ini misalkan kalau kita
mencontohkan di sini yang kemarin, akademik, mahasiswa, berarti ini ada aktornya akademik, aktor mahasiswa, aktor dosen pembimbing, dan juga dosen pembimbing akademik, gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat sini. Misalkan ini adalah proses registrasi. Kalau kita lihat sini, ini ada aktornya akademik, berarti sampingnya lagi mahasiswa. Akademik, kemudian kita tambahkan lagi swimlane. Nah, kemudian sini mahasiswa. Nah, dan berurutan seterusnya. Jadi di dalamnya sini kita nanti bisa menambahkan seperti ini. Nah, ini ada action, ini aktor ya. Nanti akan dibuat aktor seperti apa? Ini akan dimasukkan ke sini. Nah, dan kita klik 2 kali atau bisa di putih seperti ini ya. Kalau seperti yang atas ini kan putih. Nah, biar bisa dikenali. Mengisikan data mata kuliah, misalkan mengisikan data master dosen, penjadwalan plotting mata kuliah, ruangan dan jadwal, mengisikan data master mahasiswa. Jadi mengisikan data ini nanti kalau di bisnis proses ini aktivitasnya adalah mengisi data, mungkin bisa di buku besar gitu ya. Nah, kemudian baru nanti cetak kartu rencana studi seperti itu. Kemudian juga setelah di plotting mata kuliah, ruangan dan jadwal, maka otomatis mahasiswa mengisi rencana kartu studi, konsultasi KRS, pengecekan KRS mahasiswa. Jika disetujui oleh dosen pembimbing, maka otomatis dia akan lanjut ke pembayaran semester yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, ini bukan dosen pembimbing ya, ini harusnya aktivitas. Ini harusnya keuangan ya, pengecekan keuangan. Jadi ini adalah harusnya gini ya, keuangan, pengecekan keuangan mahasiswa. Jika disetujui, maka otomatis akan langsung kembali ke mahasiswa dengan membawa kartu rencana studi. Dan juga jika tidak disetujui, maka akan dilakukan dispensasi keuangan yang nanti ujung-ujungnya juga akan mengikuti perkuliahan atau sudah mendapatkan registrasi seperti itu. Kemudian alurnya ya ini sama ya. Jadi kita membuat ini langsung klik 2 kali ya. Kemudian kita juga bisa menambahkan lagi di bawahnya. Di sini juga ada dimasuk UML kelasnya ya, atau enggak di sini. Nah, jadi di shot sini ya, ini akan dibentuk apa, sampingnya bisa dibentuk ini, kemudian juga langsung dibentuk seperti ini. Nah, ya ini urutannya, jadi seperti ini. Jangan lupa ini juga ada initial note yang pertama ya. Sebenarnya untuk warnanya bebas ya, ini banyak pilihan warna sebenarnya. Terserah mau pakai warna yang apa. Dan bisa diakhiri dengan note, gitu ya. Jadi sebagai contoh, kalau di proses registrasi mahasiswa mengisikan data mata kuliah, mengisikan data master, kemudian dari pihak mahasiswa, ini kan artinya siap. Berarti ini adalah data perkuliahan ini sudah siap dilakukan. Kemudian mahasiswa melakukan pengisian rencana studi. Jadi di studi kasus Anda, harusnya Anda sudah bisa membuat aktivitas seperti ini. Jadi ada satu swimlane, ada berapa aktor ini. Kalau misalkan aktor Anda ada 5 ya bisa ditulis 5, siapa saja aktornya. Bisa pembantu 1, pembantu 2, dan lain halnya. Kemudian baru ini adalah proses registrasi. Ini harapannya kalau bisnis proses ini yang dibicarakan bukan sistem ya,
tapi lebih dibicarakan terhadap alur prosesnya seperti apa gitu ya. Alur prosesnya seperti apa, baru nanti di sistemnya dibuat activity diagram. Kalau membuat activity diagram ini sebenarnya hampir sama ya, itu tadi di bisnis proses. Kalau di activity diagramnya akademik ini sudah dipisah lagi, misalkan dari mata kuliah. Nah ini lebih menjurus pada sistem. Mata kuliah ini apa yang dilakukan, yang bisa dilakukan dari akademik? Mengisi data mata kuliah, disimpan. Mengubah data mata kuliah, disimpan. Hapus data mata kuliah, disimpan. Ini kan percabangan ini. Satu mata kuliah masuk bercabang menjadi 3. 3 ini artinya dia bisa melakukan input, update maupun delete. Kemudian juga data dosen juga sama. Kemudian ada mahasiswa, isi data mahasiswa dan lain halnya. Kita akan coba lanjut lagi di bagian ini PPT. Nah, kemudian kalau kita lihat contohnya di sini ada bagian keuangan admin, membuat laporan pemesanan, menyerahkan laporan, terima laporan, selesai. Ini bagian sederhana. Sama juga menanyakan informasi, melihat menu sesuai atau tidak. Ya harapannya tadi kalau Anda membuat Microsoft Visio, maka otomatis di seleksinya ini kalau kita arahkan ke panahnya ke sini, maka otomatis dia akan muncul selection apa yang akan dilakukan di sampingnya. Bisa dilakukan decision atau dilakukan objek baru lagi, seperti itu ya. Kemudian ini juga sama ya, kalau ini hanya marketing keuangan berarti dia ada 3 aktor menggunakan swim lane. Kalau tadi di bagian perkuliahan atau di SIM akademik, nah, ini kita menggunakan ini ya, swim lane di bisnis prosesnya gitu. Jadi dari sini harusnya sudah terlihat jelas bahwa alur dari proses bisnisnya adalah ada 4 aktor di sini yang berperan. Pertama adalah akademik, kemudian mahasiswa, dosen pembimbing, dan keuangan. Masing-masing aktor memiliki peran masing-masing, di mana peran yang paling banyak adalah di mana? Harusnya ada di aktornya akademik, karena akademik mengecek bagaimana keseluruhan tentang mata kuliah yang akan digunakan. Dan mahasiswa juga memiliki peran banyak. Yang pertama dia harus mengisi rencana studi supaya mengikuti perkuliahan, meminta persetujuan dengan dosen, kemudian juga pembayaran semester, baru nanti pengecekan keuangan. Jika keuangannya disetujui langsung untuk perkuliahan, jika tidak harus ada surat dispensasi, seperti itu. Kemudian juga kalau kita mengarah ke sini, laporan Anda berarti harusnya sudah pada tahapan nantinya bisnis proses ya. Nah, di bisnis proses ini, ini ada modul mahasiswa. Kalau kita lihat sini ya, akademik awal proses diawali dengan lambang lingkaran hitam. Terdapat 6 menu yang terdapat pada modul akademik. Antara lain mata kuliah, menu dosen, menu mahasiswa, menu plotting, dan juga menu ruang kelas. Jadi ada plotting, ruang kelas, kemudian juga ada menu jadwal. Perkuliahan antara plotting MK dan dosen di dalam ruang kelas. Jadi ini dijabarkan nanti. Kemudian juga pemanfaatan AI-nya, penjadwalan otomatis menggunakan algoritma genetik. Mungkin bisa pakai particle swan, optimization, dan sebagainya. Kemudian penentuan dosen pengampu mata kuliah menggunakan decision support system. Jadi nanti yang tugas AI ini bisa dijadwalkan pada sistem bagian algoritma genetik ya. Bisa ada di dalam ini ya, pemanfaatan AI-nya. Jadi dia menentukan dosen dengan mata kuliah menggunakan decision support. Kemudian di modul mahasiswa ini ada pengisian kartu rencana studi. Nah, ini ada pembayaran semester mengikuti perkuliahan, proses modul ya. Pada modul mahasiswa terdapat 1 menu pengisian kartu RS. Ya, kemudian karena pembayaran semester perkuliahan dilakukan secara manual, tidak tersistem, akhir dari alur sistem diakhiri dengan lambang hitam seperti ini. Nah, ini pemanfaatan AI-nya kalau di modul mahasiswa ini menentukan pengambilan MK dengan DFS, BVS atau menggunakan decision support system, pengambilan keputusan.
Kemudian di modul DPA, ini ada konsultasi KRS, pengecekan KR mahasiswa. Pada modul dosen pembimbing akademik DPA memiliki satu menu yaitu pengecekan KRS mahasiswa. Sedangkan konsultasi KRS dilakukan secara manual. Jadi pemanfaatan AI-nya bisa melakukan klasifikasi mahasiswa dapat lulus tepat waktu atau tidak berdasarkan semester serta MK yang telah ditempuh menggunakan ANN atau Artificial Neural Network. Jadi harapannya ini sangat penting sekali bagi Anda yang sudah masuk pada perkuliahan AI, maka otomatis ini bisa dimanfaatkan pada bagian mulai dari bisnis proses ini sudah mulai bisa diambil. Apa yang harus saya ambil atau saya buat di sini. Kemudian juga di modul keuangan, ini terdapat satu menu pengecekan keuangan mahasiswa, sedangkan pemberian dispensasi keuangan dilakukan secara manual. Jadi untuk pemanfaatan AI bisa dilakukan pemberian dispensasi menggunakan expert system atau decision support system. Ya, jadi langsung otomatis. Ya, mungkin berapa persen dari penjumlahan atau berapa persen dari total ya bisa dilakukan secara otomatis. Seperti itu ya. Nah, jadi terima kasih untuk perkuliahan hari ini. Jadi harapannya Anda sudah sampai pada tahapan bisnis proses pembuatan activity diagram gitu ya. Pembuatan activity diagram mulai dari swimlane di bisnis prosesnya hingga pembuatan activity diagram yang ada di Microsoft Visio-nya gitu ya. Nanti harusnya bisa ini ya, bisa bagus gambarnya, mungkin diperbaiki nanti gambarnya untuk ini. Nah, ini proses registrasi pakai swimlane, kemudian aktor kedua siapa, aktor ketiga siapa, aktor keempat siapa. Jadi harapannya nanti tugas Anda sudah jelas. UTS itu Anda harus mempresentasikan tugas ini gitu ya. Nanti UTS itu Anda mempresentasikan tugas bisnis proses bahkan sampai activity diagram dan lainnya. Terima kasih untuk waktunya. Maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Saya tutup perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.